Cair, cair, cair. Dengan pinjol ilegal moda cair terbaru 2023 ini, di sini gua berhasil mendapatkan limit pinjaman senilai 8 juta rupiah dan bisa langsung kita cairkan sekarang juga. Jadi jika kalian ingin mendapatkan limit pinjaman seperti yang gua dapatkan, kalian dapat menonton video ini dan simak penjelasannya. Oke guys, pertama di sini kita akan lihat terlebih dahulu untuk dari rating aplikasinya ya. Jadi di sini tuh kalau kita lihat dia mendapatkan rating 4,7 tentunya dari 17.000 ulasan. Lumayan cukup besar ya untuk ratingnya. Lalu di sini untuk jumlah downloadnya dia sudah mencapai di 100.000 lebih jumlah download guys. Nah, di sini kita juga akan scroll ke bagian bawah yang mana di sini ada komentar orang-orang yang telah mengajukan pinjaman di dalam aplikasi ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada dari Ilham Bayi, dia memberikan komentar di sini aplikasi yang sangat bagus dan mudah digunakan untuk meminjam dana limit yang ditawarkan sangat besar. Jadi di sini dia memberikan komentar positif ya, dia juga memberikan bintang 5. Lalu ada dari Charles Joseph, dia memberikan rating bintang 5 dan dia mengatakan dengan limit yang tinggi, tenor yang panjang lagi serta pembayaran yang bisa dicicil, sangat membantu keuangan saya. Kalau kita lihat di sini ya guys, ini untuk komentarnya banyak banget orang-orang berkomentar memuji gitu ya. Artinya di sini kalian itu harus berhati-hati. Biasanya ini adalah oknum tertentu yang mana sengaja gitu guys untuk dia itu memberikan komentar positif agar orang-orang itu mengajukan dan bisa terjebak di pinjol dia ini guys, seperti itu. Jadi di sini untuk kalian yang ingin mengajukan sebuah pinjol yang ilegal, nanti gue bakalan bagikan beberapa tips dan trik ya. Jadi kita itu dapat galbay di suatu pinjol yang ilegal dengan aman dan mudah. Nah, di sini kalian bisa baca terlebih dahulu untuk himbauan yang telah diberikan oleh Kominfo. Oke guys, ini dia himbauan dari Kominfo ya. Ini berita resmi dari tribunsnews.com yang mana Kominfo mengatakan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke dalam fintech yang ilegal, tak perlu dikembalikan guys. Jadi berita ini udah cukup lama di tahun 2018 yang lalu guys. Jadi di sini kita akan lihat ya untuk beritanya, tribunsnews.com Jakarta. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo Samuel Abrijani Pangrapan menyatakan masyarakat yang meminjam uang melalui fintech ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Alasannya perusahaan fintech tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Dengan begitu kegiatan maupun kesepakatan yang perusahaan itu jalankan juga ilegal. Jadi peminjamnya itu pinjam aja sebanyak-banyaknya sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok. Nggak usah dibalikin. Kan ilegal, kata Samuel pada Senin tahun 2018 yang lalu guys. Lalu di sini kita akan scroll ke bagian bawah ya. Samuel mengimbau masyarakat untuk melaporkan fintech ilegal yang mereka ketahui atau merugikan mereka ke pihak berwenang seperti Kemkominfo, Otoritas Jasa Keuangan atau singkatnya OJK, dan kepolisian. Jadi kalau fintech ilegal menagih hutang, laporkan. Nanti pihak berwajib akan menangkap karena mereka tidak berizin. Seharusnya dia yang rugi, bukan masyarakat, kata pria yang akrab disapa Semi ini. Menurut dia, laporan dari masyarakat adalah cara yang lebih mudah untuk memerangi fintech ilegal ini guys. Dia menyebutkan dengan masyarakat yang berani melaporkan fintech ilegal, hal itu akan membuat pelaku bisnis ilegal itu jera. Nah, di sini kita akan scrolling ke bagian bawah lagi ya guys. Kemudian kalau pihak tersebut memang ingin berbisnis secara berkelanjutan, mereka akan mendaftarkan diri dan mengurus izin ke OJK. Semi juga menyarankan masyarakat untuk mengecek terlebih dahulu fintech yang terdaftar di OJK guys. Jadi itu dia ya untuk himbauan dari Kominfo. Ini dia adalah untuk dari berita tribunsnews.com. Oke guys, jadi ini adalah tampilan dari aplikasinya pada saat kita ingin login ya. Ada deskripsi izin aplikasinya yang mana itu kita harus menyetujui yang ada di sini. Jadi pastikan kalian harus mengikuti tips dan trik yang telah gue berikan guys. Jadi pada saat kalian mengajukan pinjol harus ada beberapa langkah yang memang harus kalian itu penuhi gitu. Yang pertama, kalian bisa menggunakan handphone kedua yang mana tidak ada data pribadi kalian, yaitu benar-benar kosong ya guys ya. Itu dia tips yang pertama agar pengajuan kalian itu lebih mudah dan lebih fresh.
Nah, misalkan nih kalian hanya menggunakan satu HP saja, itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi ya data kalian wajib di backup terlebih dahulu ke dalam Google Drive. Nah, di sini kalau kalian lihat ya, jumlah limit pinjamannya itu di 8 juta rupiah. Tapi pada saat kita sudah mengajukan nanti itu tidak akan cair 8 juta. Paling mentok-mentok cuma 1 juta, guys. Nah, di sini tuh kita bisa mengambil sekarang ya. Di bagian sini kita ambil sekarang, maka kita itu wajib login terlebih dahulu menggunakan nomor handphone yang akan kita daftarkan, guys. Jadi kalian di sini bisa login terlebih dahulu. Oke guys, di sini kita bisa langsung mengajukan pinjamannya ya guys ya. Di sini kita dapat mengajukan pinjamannya, kita izinkan saja. Di sini kita izinkan semua dan kita akan diarahkan untuk tampilan pengisian biodata pribadi kita, guys. Jadi kalian bisa mengisi yang pertama di sini ada tanggal lahir, kalian bisa isi ya, bebas tanggal lahirnya sesuai dari tanggal lahir kalian. Lalu di sini itu ada jenis kelamin ya guys ya. Selanjutnya kalian bisa isi untuk status pernikahan itu. Lalu di sini kalian bisa isi alamat wilayah kalian, guys. Misalkan di Jambi ya, kalian tinggal isi saja seperti ini. Lalu kalian bisa isi alamat jalannya ya, misalkan Jalan Jambi Ponorogo gitu atau apa gitu. Lalu selanjutnya juga kalian bisa isi jenis kelamin kalian, guys. Bukan jenis kelamin ya, di sini jenis pekerjaan. Oke, lanjut, kita bisa klik di bagian selanjutnya dan ada kontak darurat yang wajib kita isi. Jadi kalian siapkan yaitu kalau bisa 50 kontak orang yang tidak kalian kenal, tetapi 25 dari orang tersebut itu aktif, guys. Jadi bisa pengajuan kalian itu nanti di ACC. Jadi di sini kalian bisa isi saja ya untuk namanya, atau kalian masukkan manual juga nggak apa-apa, guys. Misalkan di sini namanya adalah Wahyu, kita ketik saja. Lalu nomor ponselnya ya. Di sini kalian bisa ketik di sini. Selanjutnya untuk hubungannya ini apa, misalkan pasangan ya, klik pasangan. Nah, selanjutnya lagi misalkan dari Ilham gitu ya. Nah, kita tinggal ketik aja nomornya, guys. Lalu hubungannya itu apa, misalkan teman ya, kalian bisa pilih teman dan lanjutkan ya guys ya di sini. Lalu di sini kalian itu wajib yang namanya verifikasi wajah. Jadi di sini gua akan skip untuk verifikasi wajah karena ini adalah identitas pribadi. Dan di sini nanti gua bakalan lihatkan untuk bukti penarikannya, guys. Dan kalian bisa lihat guys, di sini total pinjaman gue itu ternyata berhasil cair senilai 8 juta rupiah dari aplikasi ini ya. Wow, mantep banget sih. Jadi ini merupakan pinjol ilegal mudah cair terbaru 2023 yang mana ini sangat legit dan tentunya terbukti cair. So, jadi jika kalian ingin mendapatkan limit pinjaman seperti yang gue dapatkan, harap kalian tonton video dari awal hingga akhir agar kalian nggak gagal paham apa yang gue berikan dan gue sampaikan. Sampai jumpa di next video. See you next time and happy enjoy.